Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Febriana dengan NIM D112111012 dari Teknik Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai binary tree, yang dimana untuk memenuhi tugas pada UAS mata kuliah struktur data. Baik, ada komponen tree, dimana di sini itu ada root. Nah, lalu di sini juga ada node dan ada leaf atau daun. Maka dalam komponen tree ini ada 3 konsep, yaitu harus ada root, node, dan leaf. Nah, selanjutnya pada pre-order. Nah, pre-order ini ada 3 langkah. Yang pertama itu ada root atau akar, lalu setelah itu ada ke cabang kiri, lalu ke cabang kanan. Nah, di sini kita lihat rootnya itu adalah A. Nah, setelah A, kita tulis dulu A. Nah, setelah A, lalu ke cabang kiri. Nah, di sini B adalah cabang kiri dari root A. Nah, setelah B, lalu di sini harus menjalankan yang cabang kiri. Nah, setelah itu berarti C. Setelah ke B langsung ke C, karena harus menyelesaikan pada cabang kirinya. Nah, setelah cabang kiri baru ke cabang kanan. Nah, lihat apakah si B itu ada cabang kanan? Ya, ada. Berarti di sini kita tuliskan dulu D. Nah, setelah itu di D itu, setelah D kan sebagai root. Nah, setelah D, lihat cabang kiri yaitu ada di E. Nah, berarti tulis E. Nah, setelah E, lalu masih ada di cabang kiri yaitu D. Setelah D, langsung ke cabang kanannya yaitu F. Nah, setelah F, langsung ini ke atas lagi dan ada di, apakah ini sudah selesai? Ya, di sini kan sudah selesai cabang kirinya. Lalu kita lihat ke cabang kanan, berarti H. Nah, lalu selanjutnya di sini ada in order, dimana di sini ada 3 konsep, yaitu yang pertama cabang kiri, lalu ke root, lalu ke cabang kanan. Nah, kita lihat di sini cabang kirinya ada di mana? Nah, pada in order berarti ada di C. Nah, cabang kirinya berarti berada di C, dimulai dari C lalu ke root. Nah, karena si B ini root. Nah, si B ini root. Setelah itu ke cabang kanan, kita lihat di cabang kanan yaitu ada D. Nah, sebelum itu kan ini masih root, harusnya kan di sini masih ada cabang-cabangnya, berarti kita jalankan yang cabang-cabangnya. Berarti kita lihat di root D ini ada cabang kirinya, berarti dari G, langsung ke E, lalu ke D. Nah, langsung lihat apakah ada cabang kanan? Ya, berarti ada di F. Setelah itu ke atas lagi, dan apakah kan sudah cabang kirinya sudah semuanya di sini sudah dimasukkan, berarti kita tulis rootnya berarti A. Nah, setelah A berarti cabang kanannya H. Nah, lalu yang terakhir ada post order, dimana di sini yaitu dimulai dari cabang kiri, cabang kanan, dan root. Nah, di sini cabang kirinya yaitu berada di C, Nah, setelah itu langsung kita lihat cabang kanannya yaitu di D. Karena ini menjadi root, maka kita lihat di D kan
masih ada cabang, berarti kita memasukkan yang G karena ini berada di cabang kiri, masih cabang kiri. G langsung ke E, lalu ke cabang kanan. Nah, di sini apakah ada cabang kanan? Ada, arti di F. Nah, setelah F lalu ke rootnya D. Nah, setelah ke D berarti kan sudah habis, berarti di sini menjadi root, berarti B. Nah, setelah kenapa di B? Karena kan ini rootnya dari A, cabang kirinya kan B, lalu ke kanan yaitu H. Dan yang terakhir rootnya yaitu A. Baik, kita langsung saja ke codingannya. Di sini ada header untuk program C++, bahasa C. Maaf, C++. Nah, di sini kita buat dulu struct node-nya, yaitu dimana ada char data, lalu ada node dengan pointer left dan node pointer right. Lalu di sini juga ada node pointer root sama dengan null. Di sini ada fungsi untuk menambah node. Void tambah node dengan parameternya node pointer yaitu pointer root dan char isi variabel char. Lalu di sini dengan perulangan if pointer root sama dengan null karena kan ini datanya kosong. Langsung di sini node dengan pointer baru bantuan baru sama dengan new node, berarti baru itu adalah node baru. Nah, di sini baru mengakses data yaitu sama dengan isi itu yang kita nanti inputkan, bukan inputkan, sudah diinputkan. Nah, setelah itu baru mengakses left-nya masih null dan baru juga mengakses right, itu masih null. Nah, karena ada dua cabang kanan dan kiri, lalu di sini pointer root sama dengan baru. Nah, setelah itu ada fungsi preorder. Preorder ini dengan bantuan parameter node pointer root. Nah, perulangan if root tidak sama dengan null, maka tampilkan. Nah, jika rootnya tidak sama dengan berarti kosong, maka jalankan ini. Berarti ada datanya, maka jalankan ini. Cout root mengakses data yaitu nanti datanya yang sudah nanti diinputkan. Lalu di sini ada recursive preorder dengan root mengakses left, lalu preorder root mengakses right. Nah, kenapa? Karena di sini sudah ada dirumuskan yaitu untuk preorder. Coba kita lihat. Untuk preordernya kan di sini root cabang kiri, cabang kanan. Nah, di sini juga root dulu langsung ke cabang kiri, ke cabang kanan. Jadi menyesuaikan konsep yang ada di preorder. Lalu setelah itu untuk fungsi in order di sini dengan parameter node pointer root. Nah, perulangan if juga sama, root tidak sama dengan null, berarti ada datanya, yaitu dengan menjalankan step in order root mengakses left, berarti ini rekursif. Tampilkan root mengakses data. Nah, ini tuh root nanti atau data yang dimasukkan. Lalu in order root mengakses right. Nah, di sini juga sama. Ini kan left kiri dulu, cabang kiri, lalu ke root, lalu ke cabang kanan. Nah, untuk in order cabang kiri, root, cabang kanan. Nah, benar kan? Nah, lalu setelah itu di sini ada fungsi untuk post order sama dengan parameter node pointer root. Perulangan if root tidak sama dengan null, berarti harus ada datanya, maka dijalankan ini post order root mengakses left, lalu di sini juga rekursif post order root mengakses right. Cout berarti tampilkan rootnya dengan mengakses data yaitu inputan atau data yang sudah dimasukkan. Nah, berarti cabang kiri, cabang kanan dan root itu pada post order. Nah, cabang kiri, cabang kanan dan root. Nah, baik, di sini sudah ada fungsi utamanya desain main, yaitu dengan variabel char kata, yaitu nanti kata yang atau buat data yang dimasukkan. Lalu di sini ada tambah node, ini tuh rekursif dengan alamat dari root dan katanya s, lalu tambah node root. Nah, di sini semua saya akan
coba buat. Coba deskripsikan. Nah, di sini tuh berarti kita lihat nah di sini rootnya itu dengan kata s, berarti di sini s. Nah lalu setelah itu root masih left, berarti waktu kiri kan, left katanya e, berarti kata e. Lalu setelah itu root left, left kan ini root left, leftnya e langsung left lagi dengan kata l, berarti di sini l. Nah setelah itu di sini juga root, di sini juga root left left left, berarti root left kiri, left lagi kiri lagi, langsung kiri lagi dengan huruf a. Nah setelah itu dengan rootnya masih tetap s karena tidak dimulai dari a, tetap harus dari rootnya itu s. Nah root masih right atau kanan, berarti s kanan dengan kata p. Nah setelah itu root masih right, masih left, lalu masih kata e. Nah root right terus ke left, nah ini tuh e. Nah setelah itu root right left right, root right left right, left di sini left right. Nah di sini dengan huruf b. Nah setelah itu ini yang akan tampil pada pre-order karena di sini untuk menentukan secara pre-order itu rumusnya sama konsepnya, yaitu menyesuaikan pre-order itu kan root kiri kanan, root berarti dari s, root kiri berarti dari a. Nah coba kita running. Nah berarti secara pre-order itu secara pep. Nah lalu secara in order ale sep pep. Lalu untuk post order ale peps. Jadi ini tuh menyesuaikan dengan rumus yang ada di masing-masing pre-order, in-order, dan post order. Nah baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.